Nah, berikutnya ada sahabatnya nih, Chester Bennington. Siapa yang nggak tahu Chester Bennington, ya kan? Dia adalah sahabat Chris Cornell, sahabat baik banget ya. Si vokalis Linkin Park ini ikut-ikutan innalillahi juga akibat gandir. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TV Yaga. Dan inilah Yaga Misteri. Oke, di Yaga Misteri kali ini kita akan coba ngebahas beberapa orang terkenal dari pemain band, kemudian bintang film dan juga selebritis ya, yang berujung tragis dalam hidupnya, yaitu tewas mengakhiri hidupnya sendiri. Kita mulai dengan Kurt Cobain. Kurt Cobain adalah vokalis grup beraliran grunge Nirvana. Pasti sudah pada tahu kan? Ini band ini memang legend banget. Nah, Kurt Cobain ini sudah lama sebetulnya ketergantungan narkoboy gitu kan ya. Tapi dia seperti males-malesan untuk terapi. Kacau deh. Bahkan sampai kabur nih dia nih pada saat menjalani terapi. Aduh, nggak tahu lah apa ya yang ada dalam pikiran Kurt Cobain ini. Nah, sejak orang tuanya bercerai, Kurt Cobain ini memang jadi ya suka murung gitu ya. Ya lama-lama berkenalan dengan narkoboy ini. Waduh, kacau. Sejak itulah dia kecanduan narkoboy, dan sebetulnya waktu berlibur di Italia, Kurt Cobain ini sudah mencoba buat buat bye-bye dunia. Dengan mengkonsumsi semua sisa narkoba yang dia punya. Aduh, kacau. Ya mungkin tujuannya biar dirinya segera mengucapkan selamat tinggal alam fana ya. Akibat ya karena OD gitulah. Tapi ya masih tertolong ya, dia itu masih tertolong walaupun sempat koma gitu. Namun akhirnya di bulan April tahun 1994, percobaan buat pamit dari dunia fana ini pun akhirnya sukses oleh Kurt Cobain dengan Door in My Head. Aduh, tragis. Dan Kurt Cobain pun dinyatakan sudah menyelesaikan hidupnya sendiri. Kejadiannya malah di rumahnya sendiri lagi di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Aduh, tragis banget ya. Nah, kemudian di Hong Kong nih ada Coco Lee. Nah, ini Coco Lee ini penyanyi Hong Kong nih ya, yang sangat terkenal dan konon masih berdarah Indonesia katanya. Nah, dia ini cantik, terkenal, bahkan dinobatkan sebagai divanya Hong Kong. Wes, keren nggak? Dan banyak duit pula tentu saja ya. Tapi ya nggak tahu ya, masih aja depresi. Kebayang nggak sih? Kita sebagai orang biasa aja gitu, atau sebagai orang biasa-biasa aja mungkin berpikir ya, emang apa sih yang dipikirin ya kan? Ya begitulah manusia ya, kita nggak tahu apa yang sesungguhnya dialami dalam hidupnya Kokoli ini. Inilah misteri hidup. Kokoli kok bisa depresi gitu ya, terus-terusan lagi, akhirnya ya undur diri dari dunia fana yang kejam ini. Dia nggak langsung tewas loh, tapi sempat koma dulu. Tapi ujung-ujungnya ya innalillahi juga sih. Nah, kemudian di Korea Selatan ada Jaeyeon. Nah, Jaeyeon ini artis yang dikenal sebagai bintang drakor nih, bintang drakor Boys Before Flowers. Nah, itu ditemukan tewas juga, gandir malah. Gara-garanya sederhana sebetulnya, ikut audisi drama tapi nggak lolos gitu, padahal dia udah terkenal loh. Ikut sebuah audisi drama lain gitu, nggak lolos, akhirnya depresi dan ya undur diri deh dari dunia fana yang kejam ini. Tapi nggak cuma itu sih, ternyata dia juga sering mengalami pelecehan seksual nih dari lingkungan kerjanya. Ya gitulah. Tapi ya walaupun apa sih, paling kalau menurut kita mah nggak seberapa ya, nggak gitu-gitu amat kali, masa sih harus bye-bye dunia sih gitu kan. Ya memang mental manusia berbeda-beda ya. Ini dia salah satu juga misteri kehidupan. Lalu di Amerika, nah ini aktor Hollywood nih.
gile nih, ini aktor lucu Robin Williams. Ya, terkenal periang sebetulnya dia ini. Tapi ternyata dia mengalami masalah psikologis setelah didiagnosis mengidap penyakit Parkinson. Aduh, kasihan. Karena depresi dan sudah merasa nggak lucu lagi nih si Robin Williams ini, akhirnya dia nekat undur diri dari dunia panah ini. Dan sayang ya, padahal dia ini lucu banget loh. Apalagi aktingnya di film Jumanji itu keren banget itu, seru dan menegangkan. Tapi ya udahlah, mau ngapain lagi. Nah, kembali ke pemain band dan vokalis, ada Chris Cornell. Nah, tahu kan Chris Cornell ini vokalis band Soundgarden. Nah, Chris Cornell tiba-tiba saja ditemukan tewas akibat gandir di kamar hotelnya di MGM Grand Detroit pada hari Rabu 17 Mei 2017 lalu. Udah lama sih kejadiannya. Padahal dia baru saja konser bareng Soundgarden itu di Detroit itu. Aduh, emang pada saat di atas panggung itu banyak sekali ya keganjilan-keganjilan dan tingkah Chris Cornell yang ya belakangan baru disadari oleh para penonton gitu kan, oleh banyak orang. Kok kayaknya aneh banget nih tingkah si Chris Cornell ini. Konon Chris Cornell undur diri dari dunia panah akibat katanya mengkonsumsi obat Ativan dan diakhiri dengan ya itulah dengan gandir. Ya, obat Ativan ini konon untuk meredakan rasa cemasnya. Kok bisa ya? Emang cemas apaan sih Chris gitu kan? Kalau kita sebagai orang biasa bertanya-tanya gitu. Ya, yang tahu hanya Chris Cornell sendiri. Atau ada yang lebih tahu silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, berikutnya ada sahabatnya nih, Chester Bennington. Siapa yang nggak tahu Chester Bennington ya kan? Dia adalah sahabat Chris Cornell, sahabat baik banget ya. Si vokalis Linkin Park ini ikut-ikutan innalillahi juga akibat gandir. Aduh, gak ngerti deh. Mungkin karena Chester Bennington ini sangat kehilangan sahabatnya kali ya, si Chris Cornell ini. Makanya dia nekat melakukan hal yang sama dengan sahabatnya ini. Dan Chester Bennington ini ditemukan tewas di Los Angeles pada hari Kamis 20 Juli 2017 lalu. Nggak lama sih sebetulnya setelah kejadian Chris Cornell gitu kan. Di hari ulang tahunnya Chris Cornell lagi. 20 Juli 2017. Gokil. Bayangin, apa yang dalam pikirannya ya? Ini sebagai hadiah ulang tahun buat Chris Cornell apa gimana ketemu di alam sana? Mungkin begitu kali pikirannya. Ya nggak tahu lah. Yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian di kita juga ada nih, tapi zaman dulu banget. Namanya Maria Hardy. Nah, ini Maria Hardy ini artis legendaris sebetulnya, yang juga tewas gandir. Aduh, ya Allah, ya Robi, banyak amat ya yang melakukan seperti itu. Aduh, padahal Maria Hardy ini kalau berakting, dia itu sebagai ibu yang sangat baik hati, penyabar gitu kan. Aduh, suka banget saya dulu waktu kecil tuh nonton Maria Hardy tuh. Aktingnya keren, kayak apa ya, seorang ibu yang benar-benar yang sempurna deh, walaupun kadang-kadang aktingnya itu sebagai ibu-ibu yang ya, terzolimi gitu lah. Nah, akhirnya mendiang Maria Hardy ini ya dinyatakan innalillahi akibat gandir. Penyebabnya karena terlilit utang kalau beliau nih dari uang arisan nih. Ini gara-gara arisan kok jadi begini ya. Ya, ternyata hidup mewah, terkenal dan banyak duit nggak menjamin jadi seseorang gemah ripah lojinawi ya. Seneng banget gitu, nggak juga ternyata ya. Buktinya ya masih banyak yang depresi kemudian dan akhirnya ya bye-bye dunia gitu kan. Ya, seperti ada sebuah ungkapan dari mendiang Robin Williams yang juga membabaikan dunia diri gitu kan. Dia pernah berkata bahwa orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Waduh, luar biasa. Oke. Itu dia beberapa artis dan selebritis yang akhirnya berakhir dengan tewas dan tragis ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih sudah nonton TV Yaga sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di
panjangkan umurnya, ya kan? Kemudian dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya dan dimudahkan juga rezekinya. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak dari studio TV Yaga. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.